Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, dan hatinya penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah hadir di sini, di channel sederhana kami. Kehadiran kalian bukan hal kecil, tapi sebuah dukungan besar yang membuat kami terus semangat berbagi kisah-kisah penuh makna. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian berarti doa dan energi besar untuk perjalanan channel ini. Selamat menyaksikan, semoga kisah ini bisa menyentuh hati kita semua. Pagi itu ruang rapat lantai 3 dipenuhi karyawan. Udara dari pendingin ruangan terasa dingin, namun suasana tegang karena rapat mingguan bersama Devan, anak pemilik perusahaan, selalu menekan. Jam dinding menunjukkan pukul 9. Semua mata tertuju pada layar proyektor, kecuali satu, Cempaka. Gadis itu duduk di pojok dengan wajah menunduk, berusaha menyembunyikan cemasnya. Coba kamu. Suara Devan tiba-tiba menembus keramaian. Tatapannya jatuh ke arah Cempaka. Kamu yang baru sebulan kerja di sini. Apa kamu tahu kenapa laporan ini terlambat masuk? Cempaka berdiri perlahan, tangannya gemetar memegang berkas. Maaf, Pak. Saya sudah menyerahkan sesuai deadline. Mungkin ada. Belum sempat menyelesaikan kalimat, Devan menyela keras. Alasan klasik. Jangan-jangan kamu cuma gadis kampung yang kerja di sini untuk numpang makan gaji bulanan. Jangan berharap naik level kalau kinerjamu begini. Beberapa orang tertawa kecil. Maya, rekan kerja yang duduk di seberang, menutup mulut sambil tersenyum sinis. Wajah Cempaka memerah. Ia hanya bisa menunduk. Manajer bagian keuangan mencoba menengahi, tetapi dengan nada dingin ia berkata, mungkin memang perlu bimbingan ekstra, Pak Devan. Tapi kita bisa. Bimbingan apa? Devan mengangkat alis. Kalau dasarnya tidak mampu, tetap saja lambat. Cempaka menarik napas panjang. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Saya akan periksa kembali, Pak. Rapat berlanjut dengan ketegangan yang menekan. Setiap kali Cempaka mencoba mencatat, jantungnya berdetak keras, takut salah langkah lagi. Jam istirahat tiba, kantin kantor penuh suara obrolan. Cempaka membawa nampan makan sederhana dan mencari kursi kosong. Baru saja ia duduk, Devan lewat bersama beberapa staf. Tangannya sengaja menyenggol berkas laporan yang dibawa Cempaka hingga jatuh berserakan. UPS, ucapnya datar. Kalau dokumen saja tidak bisa dijaga, bagaimana bisa jaga pekerjaan? Tawa terdengar dari meja sekitarnya. Cempaka membungkuk cepat, memungut satu persatu kertas yang tercecer. Tangannya bergetar, wajahnya menahan malu. Maya menambahkan komentar pedas. Hati-hati, jangan sampai ada yang hilang. Nanti kamu dituduh mencuri. Loh? Kali ini Cempaka hanya diam. Ia menekan bibir, menahan air mata yang hampir pecah. Seorang staf yang lebih senior berbisik. Sabar, Cempaka. Jangan dilawan, nanti posisimu makin sulit. Kembali ke meja kerja, suasana tak lebih baik. Manajer memanggil Cempaka. Suaranya dingin. Saya dapat laporan kamu belum cek detail tabel pajak. Segera perbaiki sebelum sore ini. Tapi, Bu, saya sudah. Jangan banyak alasan. Tegas sekali nadanya. Kerjakan saja. Cempaka mengangguk, meski hatinya perih. Ia merasa semua mata menyorotinya, menunggu kesalahan kecil untuk dijadikan bahan ejekan lagi. Sore menjelang, kantor mulai sepi. Cempaka masih duduk di meja, menekuni angka-angka dengan sisa tenaga. Sesekali ia berhenti, mengusap mata yang lelah. Dalam kepalanya, terngiang suara Devan di rapat pagi tadi. Kata, gadis kampung, seakan membakar telinganya. Telepon genggamnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk. Nak, obat ibu sudah habis. Kalau bisa, pulang jangan terlalu malam, ya. Cempaka menatap layar lama. Air mata jatuh pelan. Ia merasa gagal. Dihina di kantor, lalu pulang harus melihat ibunya yang sakit tanpa cukup uang untuk perawatan layak. Dalam hati ia bergulat. Apakah aku sanggup bertahan di tempat ini? Atau lebih baik menyerah? Tapi ia tahu, jika berhenti, ibunya tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan.
Ketika langkah kaki terakhir terdengar meninggalkan kantor, Cempaka masih duduk sendiri. Tangannya menggenggam pulpen erat-erat, seakan itu satu-satunya cara bertahan. Suara detik jam dinding makin terasa jelas. Hatinya penuh rasa sakit, tapi juga ketakutan untuk menyerah. Di meja kosong itu, ia menunduk dalam, merasakan perih yang tak bisa diceritakan pada siapapun. Detik di jam dinding masih terdengar ketika Cempaka merapikan berkas di meja. Udara kantor dingin dan ruangan hampir kosong. Ia mematikan komputer, menutup map, lalu berdiri dengan lelah yang sulit ia sembunyikan. Cukup, gumamnya, sambil mengecek isi tas. Ia merapatkan cardigan dan berjalan ke lift yang turun lambat ke lobi malam itu. Masih lembur. "Mbak?" Satpam menyapa. "Iya, Pak. Terima kasih," jawab Cempaka. Ia keluar gedung, menahan perih di dada yang sejak siang tidak reda. Ponsel bergetar. Pesan ibunya singkat, meminta pulang lebih cepat. Cempaka mempercepat langkah menuju halte, menunggu angkutan yang terlambat. Pintu kontrakan ia buka pelan. Ibu terbaring dengan wajah pucat, keringat di kening. "Ibu tidak apa-apa." Cempaka meletakkan tas, mengambil kain basah. "Ibu pusing sejak sore." "Tidak usah khawatir. Kamu makan dulu." Suara ibunya lemah. "Aku sudah makan di kantor," jawab Cempaka, padahal perutnya kosong. Ia duduk di tepi ranjang, memegang tangan ibu yang hangat. "Besok kita ke puskesmas." "Ya." "Uangnya cukup?" tanya ibunya. Cempaka diam sebentar. "Insya Allah cukup. Ibu istirahat." Ia menghitung uang di dompet. Lembarannya sedikit. Dalam hati ia bertanya, bagaimana caranya agar cukup? Saat matahari belum tinggi, ia bangun lebih cepat. Ia menyiapkan bubur instan, memastikan ibu minum obat seadanya, lalu berangkat. "Bu, aku berangkat dulu. Nanti siang aku kabari." "Jaga diri," jawab ibunya. Di kantor, ia langsung membuka fail laporan dan memeriksa baris pajak satu persatu. "Tidak boleh salah," katanya dalam hati. Ia mencetak revisi, memberi penanda, dan menaruh salinan di meja manajer. Saat ruang rapat terisi, Cempaka sudah siap dengan setumpuk data. Rapat dimulai. Direksi duduk berhadapan. Devan memimpin dengan nada tajam. "Kita langsung ke poin pajak." Cempaka mengangkat tangan. "Izin, Pak. Saya sudah revisi sesuai arahan. Ada lampiran untuk validasi." Devan menatapnya. "Revisi? Kenapa kesalahan dasar baru disadari? Di hadapan direksi kamu yakin pekerjaanmu sudah beres?" "Saya perbaiki semalam dan pagi ini, Pak. Cross-check dengan data bulan lalu tidak ada selisih," jawab Cempaka. Seorang direktur memeriksa. "Angka ini konsisten. Sumbernya jelas." Manajer mengangguk. "Sepertinya benar. Kemarin ada miskomunikasi." Devan mengetuk meja. Miskomunikasi terjadi kalau ada yang tidak paham ritme kerja. Perusahaan tidak bisa menunggu. Cempaka menatap berkas, bukan wajah siapapun. "Saya akan jaga ritme, Pak." Rapat berlanjut. Setiap penjelasan Cempaka sering disela. Saat sesi tanya jawab, Devan menekan lagi. "Kamu pakai standar apa? Kenapa formatmu tidak sama dengan template pusat?" "Template yang saya pakai dari folder bersama. Mungkin versi lama," jawab Cempaka. "Alasan lagi," potong Devan. "Belajar yang benar." Suasana ruang rapat berat. Beberapa staf berpandangan. Ada yang risih, ada yang menahan senyum. Cempaka menahan diri. Ia tahu satu kalimat salah bisa jadi bahan ejekan seharian. Usai rapat, Cempaka menuju pantry untuk mengambil air. Devan menyusul. "Kamu tadi beruntung direktur membela. Jangan merasa hebat," katanya. "Orang seperti kamu seharusnya duduk di belakang." "Saya mengerjakan yang diminta," jawab Cempaka pelan. Devan meletakkan gelas agak keras, air memercik. "Jangan sok polos. Kamu cari muka, kan?" Maya masuk membawa wadah makanan. "Wah, tegangnya. Dev, tidak usah keras-keras. Nanti dibilang menindas." Ia melirik Cempaka dari ujung rambut sampai sepatu. "Kamu tahu, kontrak bisa diputus kapan saja.
Jadi jangan bikin masalah. Fokus kerja saja. Saya fokus kerja, sahut Cempaka. Bagus, kata Devan dingin. Buktikan di acara nanti. Jangan bikin malu. Sore itu aula perusahaan disiapkan untuk acara internal. Spanduk terpasang, lampu panggung menyala. Karyawan mengenakan setelan rapi. Cempaka berdiri di belakang, mengenakan blus sederhana dan rok hitam lama. Ia mengecek rundown, memastikan konsumsi siap. Devan naik ke panggung, memegang mikrofon. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kita jaga standar penampilan dan etika. Ruangan ini untuk yang paham tata cara. Beberapa mata menoleh ke arah Cempaka. Maya berbisik pada temannya, cukup keras untuk terdengar. Dress code formal, bukan baju pasar. Cempaka menunduk. Seorang rekan dari unit lain mendekat. Tidak apa-apa, kamu sudah bantu banyak, katanya singkat, lalu pergi. Saat sesi foto, Devan menunjuk barisan depan. Yang berkepentingan di depan. Yang lain menyesuaikan. Cempaka mundur selangkah. Maya menyenggol bahunya. Kamu di belakang saja. Biar tidak mengganggu. Baik, jawab Cempaka. Ia menata catering dan kursi, memastikan sisa paket rapi. Menjelang malam, acara selesai. Ruangan mulai kosong. Cempaka membereskan gelas dan kertas undangan yang tertinggal. Devan lewat, berhenti sejenak. Besok jangan telat, katanya, lalu pergi. Cempaka mengambil tas dan pamit pada panitia lain. Di halte, ia duduk dengan punggung lelah. Ponsel bergetar. Telepon dari Bu Ratna. Cem, ibumu demamnya naik. Mampir apotek dulu kalau bisa. Baik, Bu. Saya segera pulang, jawabnya. Ia turun di depan apotek kecil. Maaf, obat demam yang murah ada? Tanyanya. Ini generik, kata petugas. Cempaka menghitung uang. Ambil yang ini saja. Terima kasih. Uang tidak cukup untuk periksa. Hanya untuk obat penurun panas. Di rumah, Bu Ratna menunggu di depan pintu. Tadi ibumu menggigil. Sekarang lebih tenang. Cempaka mengangguk, masuk ke kamar. Bu, minum obat dulu. Setelah itu tidur. Ia menyuapi air hangat, memegang kening ibunya yang panas mulai turun. Ibu tidak apa-apa, ucap sang ibu. Kerjaan kamu bagaimana? Baik, jawab Cempaka pelan. Aku bisa kerja. Ketika ibu tertidur, Cempaka duduk di lantai, menatap dompet yang tipis. Ia membuka map dari kantor, mengulang catatan, berharap tidak ada kesalahan. Dengung kipas angin memenuhi ruang sempit. Kata-kata Devan dan sindiran Maya berulang di kepala. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya lagi. Bertahan, bisiknya pada diri sendiri. Aku harus bertahan. Namun ketika malam makin dalam, pertanyaan itu kembali tanpa jawaban. Sanggupkah ia bertahan? Pertanyaan itu masih menekan dada Cempaka saat subuh berganti pagi. Ia memastikan selimut ibunya rapat, menyiapkan air hangat, lalu berangkat dengan langkah pelan yang ditahan agar tidak membangunkan. Di jalan, ia mengulang dalam hati rencana kerja hari itu, berharap tidak ada celah untuk disalahkan. Di lobi kantor, ia menarik napas, merapikan pakaian sederhana, lalu menuju lift sambil menggenggam map laporan yang sudah ia periksa berkali-kali. Di divisi, ia langsung duduk dan menyalakan komputer. Pagi, Cem, sapa seorang staf dari unit lain. Pagi, jawabnya singkat. Ia membuka sheet pajak, menelusuri angka, memastikan format sesuai arahan. Jemarinya bergerak cepat, tatapan fokus. Ia tidak ingin ada alasan untuk dicela. Saat hendak mencetak lampiran, suara Devan terdengar dari lorong. Semua turun ke lobi sekarang. Ada pengecekan berkas masuk, katanya tegas. Orang-orang mengikuti. Cempaka membawa mapnya dan berdiri di sisi belakang barisan. Devan menyapu pandang, lalu berhenti di depannya. Ini kamu lagi, ucapnya. Coba tunjukkan berkasmu. Cempaka menyerahkan map dengan tenang. Devan membuka lembar paling depan, mengangguk kecil seolah menilai, lalu tiba-tiba melepaskannya. Kertas jatuh ke lantai marmer. Ambil. Perintahnya datar. Cempaka berjongkok,
mengumpulkan lembaran satu persatu. Beberapa karyawan berpandangan. Ada yang kasihan, ada yang tertawa pendek. Maya melipat tangan di dada. Hati-hati, jangan sampai salah urut. Nanti dibilang tidak paham. Cempaka berdiri kembali dan menahan napas. Berkas lengkap, Pak. Devan menatapnya lama. Kamu selalu bilang lengkap. Tapi kerja itu bukan soal bilang, melainkan bukti. Ia menoleh ke kerumunan. Tolong dicatat. Standar kita tidak bisa dikurangi hanya karena ada yang belum mampu menyesuaikan. Cempaka menunduk, menahan hangat di pelupuk mata. Ia tetap diam. Di kejauhan, seorang pria parubaya berhenti sejenak di belakang pilar, memperhatikan tanpa bersuara. Om Hendrawan. Pandangannya tajam, namun wajahnya menahan gerak. Ia melihat gadis itu menguasai diri, mengatur napas, lalu kembali ke barisan tanpa satu kata pun keluar. Setelah pemeriksaan selesai, orang-orang bubar. Cempaka berjalan kembali ke meja. Maya menyusul. Kamu sering sekali bikin suasana tegang. Hati-hati, kontrak itu tipis. Saya hanya bekerja, jawab Cempaka pelan. Sebut saja cari perhatian, balas Maya. Tidak semua orang dapat panggung. Kamu kebetulan disorot. Menjelang siang, pesan masuk di email Cempaka. Dari Sekretaris Direktur Utama. Subjek, arahan pekerjaan. Ia menatap layar lama, jantungnya berdegup cepat. Ia berdiri, merapikan map, lalu menuju ruang direktur. Di depan pintu, sekretaris tersenyum sopan. Silakan masuk. Bapak sudah menunggu. Cempaka melangkah masuk. Om Hendrawan duduk di balik meja besar, mengenakan kemeja sederhana. Silakan duduk, katanya tenang. Saya ingin dengar bagaimana kamu menyusun laporan pajak bulan lalu. Tidak perlu panjang, jelaskan alurnya. Cempaka menata map. Saya mulai dari data pemasukan, lalu cek potongan sesuai aturan. Setelah itu cocokkan dengan bank statement. Jika ada selisih, saya telusuri faktur. Bagus, ucap Om Hendrawan. Sekarang misalnya ada pemasukan tunai yang belum tercatat, dan kamu baru tahu seminggu kemudian. Apa yang kamu lakukan? Saya laporkan ke atasan, lalu koreksi di periode berjalan dan beri catatan penjelasan. Jika muncul denda, saya masukkan ke pos biaya lain dan sampaikan penyebabnya. Kalau atasanmu menyuruh menutup selisih itu tanpa catatan, Cempaka menunduk sesaat, lalu menatap lurus. Saya tidak berani, Pak. Saya takut salah. Lebih baik saya minta arahan tertulis. Om Hendrawan mengangguk pelan. Baik. Saya minta kamu kirimkan ringkasan prosesmu sore ini. Tidak usah indah, yang penting jelas. Kamu bisa kembali bekerja. Baik, Pak. Terima kasih. Cempaka berdiri. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Di koridor, ia menarik napas panjang. Ada rasa lega karena didengar, tapi juga cemas. Ia bertanya dalam hati, apakah ini perhatian yang tulus atau hanya kebetulan? Maya melihat Cempaka keluar dari ruang direktur. Wah, suaranya dibuat kagum. Cepat sekali naik kelas. Tadi ngapain, Cem? Memberi ringkasan proses, jawab Cempaka singkat. Rajin sekali. Hati-hati dibilang dekat sama bos. Maya menunduk, lalu berbisik pada dua orang yang lewat. Katanya ada arahan khusus. Pintar juga mengambil hati. Bisik-bisik menyebar cepat. Di pantry, dua staf membahas tentang bimbingan langsung. Di chat grup, seseorang menulis, si kontrak makin sering dipanggil atasan. Cempaka membaca sekilas, lalu menutup ponsel. Ia kembali ke meja, memaksa diri fokus pada ringkasan proses yang diminta. Kata-katanya disusun rapi, kalimat pendek, tanpa hiasan. Sore, saat ia mengantar ringkasan ke sekretaris, Devan berdiri di lobi bersama beberapa karyawan. Mata mereka serentak menuju Cempaka. Devan melambai memanggil. Kesini sebentar. Cempaka melangkah mendekat. Ada apa, Pak? Devan menatap map di tangan Cempaka. Kamu sibuk sekali hari ini. Rupanya ada jalur cepat yang tidak semua orang tahu. Saya hanya menyerahkan ringkasan proses, jawab Cempaka. Ringkasan atau laporan kedekatan?
Devan menaikkan suara. Dengar semua. Di perusahaan ini, kita kerja pakai prestasi, bukan pakai pintu belakang. Saya tidak suka ada penjilat yang mengotori ritme kerja. Beberapa orang memandang gugup. Seorang manajer mencoba menengahi. Pak Devan, mungkin kita... Tidak usah bela, potong Devan. Semakin kamu dibela, semakin terlihat motifmu. Cempaka memegang map erat-erat. Saya dipanggil untuk menjelaskan proses kerja. Itu saja. Jangan pura-pura bersih. Devan melangkah lebih dekat. Kamu pikir saya tidak mengerti cara orang seperti kamu bertahan? Cukup. Suara manajer lebih tegas. Ini ruang publik. Devan menatap orang-orang, lalu kembali menatap Cempaka. Saya akan pantau semua berkasmu. Satu kesalahan, selesai. Cempaka tidak menjawab. Ia menunduk, menahan getir yang memenuhi dada. Ia melangkah mundur, memberi isyarat pamit pada manajer, lalu berjalan ke lift dengan langkah yang dijaga agar tidak terlihat tergesa. Di dalam lift yang kosong, ia menghembuskan napas panjang. Telinganya masih panas oleh kata penjilat yang dilempar di depan banyak orang. Di meja, ia duduk lama tanpa menyentuh keyboard. Suara orang-orang yang lalu lalang terdengar samar. Cempaka memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi. Email dari sekretaris masuk singkat. Terima kasih. Bapak sudah menerima rangkuman. Ia membaca 2 kali. Ada rasa lega kecil, lalu segera tenggelam oleh suara-suara yang barusan menuduhnya. Ia menatap telapak tangan sendiri, mengingat wajah ibunya yang pucat, mengingat tawa kecil yang ia tahan di lobi, mengingat tatapan Om Hendrawan yang tenang dan sulit ditebak. Di titik itu, ia tidak tahu harus percaya pada yang mana. Apakah perhatian itu tulus atau hanya simpati sesaat? Apakah kerja kerasnya terlihat sebagai usaha atau sekadar bahan tuduhan baru? Ia menelan ludah, mengatur napas, lalu menatap layar kosong lebih lama dari biasanya. Hatinya bergetar, dan pertanyaan yang sama kembali menekan tanpa suara. Ia duduk tegak, namun di dalam dirinya, tidak ada jawaban. Layar di meja masih terbuka saat Cempaka menatap kosong beberapa detik. Email singkat dari sekretaris direktur sudah ia baca berkali-kali, tetapi suara tuduhan, penjilat, dari lobi belum hilang dari telinga. Ia memaksa diri kembali mengetik, menyusun angka, dan menutup setiap celah yang bisa dijadikan alasan untuk menghina. Nafasnya diatur pelan. Ia tidak ingin ada kesalahan, walau sekecil apapun. Telepon di meja berdering. Cempaka, Bapak minta kamu ke ruangannya. Suara sekretaris terdengar sopan. Cempaka mengiyakan, berdiri, dan membawa map seperlunya. Saat ia masuk, Om Hendrawan menutup berkas di tangannya dan memberi isyarat duduk. Terima kasih untuk ringkasan proses kemarin. Jelas dan rapi, ucapnya. Bagaimana kabar ibumu? Cempaka terdiam sesaat. Masih demam, Pak. Saya sudah beli obat generik. Om Hendrawan mengangguk. Kalau butuh rujukan ke klinik rekanan, bilang pada HR. Biayanya bisa dibantu lewat dana karyawan. Saya juga minta HR memproses bonus kecil untuk lembur 2 malam ini. Itu bentuk apresiasi, bukan fasilitas khusus. Cempaka menunduk. Terima kasih, Pak. Saya takut dianggap mencari muka. Kamu bekerja, jawabnya singkat. Itu sudah cukup. Saat keluar dari ruang direktur, 2 staf yang lewat menahan pandang. Salah satunya bertanya pada yang lain dengan nada rendah, ada urusan apa lagi? Cempaka menunduk, melangkah cepat ke meja. Maya datang beberapa menit kemudian, berdiri di sisi kursi dengan senyum yang tidak hangat. Selamat, Cem. Cepat sekali dipercaya. Katanya ada bonus. Cempaka menatap layar. Itu untuk lembur, jawabnya tenang. Oh, lembur. Maya menoleh ke kanan dan kiri. Aku akan sampaikan ke teman-teman supaya paham. Biar tidak salah paham. Kalimatnya terdengar seperti kabar yang siap disebar. Menjelang istirahat, suasana kantin ramai. Cempaka membawa nampan dan mencari tempat duduk. Saat ia hendak bergabung di meja belakang, Maya mendahului bicara pada rekan-rekan, tempat ini sudah diisi. Mereka berdiri berbarengan dan pindah ke meja lain. Seorang staf senior, Lina, sempat memandang Cempaka. Maaf, ya,
Aku ada rapat, katanya cepat, padahal di tangannya hanya ada teh. Cempaka duduk sendiri di sudut, menyendok nasi pelan. Dua karyawan di meja depan berbisik, katanya dekat dengan bos. Berbahaya kalau terseret. Mending jaga jarak. Cempaka menahan dada yang menegang. Ia menatap piring tanpa rasa, lalu membereskan alat makan lebih cepat dari biasanya. Sore hari, Devan masuk ruang divisi dengan langkah keras. Semua kumpul. Perintahnya. Orang-orang berdiri melingkar. Mulai minggu ini, setiap lembur harus ada persetujuan tertulis dari saya. Tidak ada bonus yang diproses tanpa verifikasi saya. Manajer mencoba menimpali, Pak Devan, kebijakan lembur biasanya melalui HR. HR mengikuti saya, potong Devan. Tatapannya jatuh pada Cempaka. Ini agar adil. Tidak ada orang tertentu yang dapat keistimewaan. Cempaka menatap lantai. Saya lembur sesuai perintah pekerjaan, Pak. Devan mendengus. Pastikan kamu paham arti perintah, bukan menafsirkan sendiri. Lingkaran karyawan hening. Maya menyilangkan tangan, seperti menikmati pertunjukan yang menekan. Menjelang malam, HR memanggil Cempaka untuk tanda tangan dokumen bonus apresiasi lembur. Ini prosedur, jangan cemas, kata staf HR pelan. Jumlahnya kecil, tapi sah. Cempaka menandatangani dan berterima kasih. Saat kembali ke meja, dua pasang mata mengikuti langkahnya. Itu dia, bisik seseorang. Cempaka duduk, menyalakan lagi komputer, dan memastikan semua pekerjaan hari itu selesai. Ia melirik jam. Ibu butuh ditemani, tetapi berkas juga harus rapi. Ia menimbang sebentar, lalu memutuskan mengirim rangkuman harian, baru pulang. Di kantin yang sudah setengah gelap, Cempaka sempat bertemu Lina yang sedang mengemasi tas. Lina, kalau aku mengganggu, bilang, aku tidak keberatan duduk di tempat lain, ucap Cempaka pelan. Lina menarik napas. Aku tidak masalah sama kamu. Aku cuma tidak mau terseret konflik atasan. Maafkan aku. Cempaka mengangguk. Tidak apa-apa. Ia berjalan menuju lift dengan langkah yang ia jaga agar tetap stabil. Bukan karena kuat, tetapi karena ia tidak mau terlihat goyah. Di lobi, lampu sudah redup. Cempaka melewati meja resepsionis dan menuju parkiran belakang. Udara malam terasa lembab. Ia menekan kunci motor di saku, lalu berhenti saat mendengar suara yang ia kenal. Cempaka. Om Hendrawan berdiri di dekat pilar, ditemani sopir yang menjaga jarak. Kamu sudah mau pulang? Iya, Pak. Pekerjaan utama sudah selesai. Bagus. Tadi HR mengabari sudah beres. Kalau ibumu butuh kontrol, sebut nama saya di klinik rekanan. Mereka paham. Cempaka menelan ludah. Terima kasih, Pak. Bapak tidak perlu repot. Ini bukan repot. Kamu karyawan saya. Jawabnya singkat. Jangan menanggung beban sendirian. Langkah sepatu mendekat cepat dari arah pintu. Devan muncul dengan wajah tegang. Apa yang terjadi di sini? Ia menatap bergantian antara ayahnya dan Cempaka. Parkiran malam-malam? Sangat profesional. Sopir menatap tanah. Om Hendrawan menggeser posisi. Saya sedang memastikan karyawan pulang aman. Devan tertawa pendek tanpa senyum. Karyawan? Atau calon sesuatu yang lain? Bonus? Kunjungan ke klinik? Sekarang parkiran. Ia menoyor udara, seperti menghitung. Polanya jelas. Cempaka menggeleng. Tidak seperti itu, Pak Devan. Saya dipanggil untuk urusan kerja. Diam. Suara Devan naik. Kamu pikir saya tidak mengerti cara kamu memanfaatkan celah? Kamu tahu diri atau tidak? Om Hendrawan menatap anaknya. Jaga kata-kata. Saya tidak akan biarkan kamu merendahkan orang tanpa bukti. Bukti. Devan menunjuk Cempaka. Semua orang sudah bicara. Kantin penuh gosip. Kamu menutup mata atau kamu yang membuka jalan? Cempaka memeluk tas di dada. Saya hanya bekerja. Saya tidak ingin masalah. Kamu sudah membuat banyak masalah, balas Devan. Mulai besok, semua komunikasi kamu melewati saya. Tidak ada lagi jalur apapun.
Om Hendrawan menahan amarahnya. Aturan ada jalurnya, Devan. Kamu bisa atur teknis, bukan menyerang pribadi. Devan menghela napas panjang, lalu bersuara lebih dingin. Baik, kita lihat saja. Saya akan pastikan tidak ada drama lagi. Hening menutup celah kalimat. Sopir membuka pintu mobil untuk Om Hendrawan. Kamu pulang yang tenang, kata Om Hendrawan pada Cempaka. Suaranya kembali datar. Jangan ambil hati omongan yang tidak tepat. Baik, Pak, jawab Cempaka. Devan berbalik tanpa salam, melangkah cepat ke arah pintu kantor. Bunyi sepatunya memantul pendek, lalu hilang. Cempaka berdiri di sisi motor dengan tangan masih menggenggam helm. Dadanya sesak oleh rasa campur yang tidak ia mengerti. Di satu sisi, ada rasa terima kasih. Di sisi lain, ada rasa takut. Ia menyeka mata yang panas. Menjauh atau bertahan? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Jika ia menjauh, mungkin gosip reda. Jika ia bertahan, ibunya tetap punya harapan pada gaji yang masuk tepat waktu. Ia menatap kartu identitas yang menggantung di leher, lalu memejamkan mata sejenak. Tidak ada keputusan yang terasa ringan malam itu. Ia menyalakan motor dengan tangan yang belum mantap, dan di dalam dirinya, jawaban tetap tidak datang. Bunyi mesin motor semalam masih menempel di telinga ketika Cempaka membuka mata. Sesak di dadanya belum reda. Ia menyiapkan air hangat untuk ibunya, memastikan obat diminum, lalu berangkat lebih pagi. Di lobi kantor, ia menunduk singkat, mengingat percakapan di parkiran yang membuat langkahnya berat, kemudian masuk lift dengan hati yang belum tenang. Di meja, ia mencoba fokus pada angka, meski pikirannya terbelah antara kebutuhan bekerja dan suara orang yang menghakimi. Belum 1 jam bekerja, telepon dari sekretaris direktur berdering. Cempaka, Bapak minta kamu ke ruangannya sekarang. Ia membawa map seperlunya. Di dalam, Om Hendrawan berdiri dan mempersilakan duduk. Terima kasih untuk kerja kamu, ucapnya tenang. Saya mau bicara bukan soal angka. Cempaka menegakkan punggung. Ada apa, Pak? Saya melihat cara kamu menjaga diri saat disudutkan. Saya menghormati itu. Saya tidak mau berputar. Saya serius pada kamu. Napas Cempaka berubah pendek. Serius bagaimana, Pak? Om Hendrawan menatap mantap. Saya ingin melamar kamu, menjadi istri saya. Cempaka terpaku. Pak, saya karyawan kontrak. Ibu saya sakit. Saya takut orang salah paham. Om Hendrawan mengangguk. Saya tidak sedang kasihan. Saya yakin pada sikapmu. Jawabanmu tidak harus hari ini. Apapun keputusanmu, pekerjaanmu tetap dihargai. Jangan libatkan HR atau kebijakan apapun, Pak, pinta Cempaka pelan. Itu hanya akan memperkeruh. Baik, jawabnya singkat. Tidak ada perlakuan khusus. Saya menunggu jawabanmu tanpa tekanan. Cempaka mengangguk, berdiri pelan, lalu keluar dengan langkah yang belum stabil. Di koridor, seorang staf yang tadi melihat kotak kecil di meja direktur berpapasan dengan Maya. Seperti kotak cincin, bisiknya. Maya tersenyum tipis. Seru. Ia berkeliling dari meja ke meja, menabur nada prihatin yang dibuat-buat. Katanya ada yang dilamar, ucapnya seolah simpati. Dalam beberapa jam, bisik-bisik menguat. Pantas dapat bonus, kata seseorang di pantry. Cepat sekali jalurnya. Sambung yang lain, Cempaka mengambil air dan memilih diam, meski telinganya panas oleh kalimat yang menilai rendah. Menjelang siang, pintu ruang direktur terbuka keras. Devan masuk tanpa mengetuk. Apa benar? Suaranya tinggi. Kamu melamar karyawan kontrak. Om Hendrawan mendongak. Tutup pintu. Duduk. Saya tidak duduk, balas Devan. Ini memalukan. Kamu menaruh keluarga di bahan olok-olok. Jaga bicara, kata Om Hendrawan. Ini keputusan saya. Salah. Ini menyangkut nama keluarga. Kalau pernikahan ini terjadi, saya keluar dari rumah. Rahang Om Hendrawan menegang. Kalau kamu hanya mengancam, selesai di sini. Saya tidak menawar. Berarti kamu memilih dia, bukan saya? Devan menatap tajam. Saya memilih bersikap adil.
jawab Om Hendrawan. Kamu boleh tidak setuju, tapi kamu tidak boleh merendahkan orang. Kemarahan Devan menyebar lebih cepat dari undangan rapat. Maya memelintir kabar seperti tugas harian. Aku kasihan sama Pak Devan, katanya di kantin dengan suara dibuat lirih. Kalau ini jadi, semua repot. Ia menatap Cempaka yang baru duduk. Kamu kuat? Ya. Aku tidak bisa bayangkan. Beberapa orang tertawa kecil. Bangku di sebelahnya ditarik pergi. Cari tempat lain, ucap seorang karyawan tanpa menoleh. Kami tidak mau terseret. Cempaka memindahkan nampan ke sudut. Sendok terasa berat di tangan, makanan seperti mengganjal. Ia memilih berdiri lagi, membereskan sisa makan dan kembali ke meja tanpa menoleh. Di lorong, manajer keuangan menghentikan langkah. Cempaka, tetap fokus kerja. Kirim ringkasan sore ini. Suaranya datar, matanya menghindar. Baik, Bu, jawab Cempaka. Ia duduk, membuka data, namun angka menari tanpa arti. Email dari HR soal pengingat lembur muncul di layar. Ia menutup cepat agar tidak memantik komentar. Napasnya pendek. Ia pergi ke toilet, membasuh muka, menatap cermin sebentar, lalu kembali ke meja dengan mata yang masih panas, memaksa jari-jari bergerak sesuai prosedur. Pulang lebih cepat, ia mendapati ibunya duduk bersandar. Kamu pucat. Ada apa? Tanya ibunya. Cempaka duduk di tepi ranjang. Bu, tadi Pak Hendrawan melamar aku. Ibunya menatap tajam. Kamu bercanda? Tidak, Bu. Beliau bilang ini bukan iba, dan tidak memaksa. Ibunya menggeleng. Ibu tidak setuju. Orang akan bicara kamu mengejar harta. Ibu tidak kuat mendengarnya. Suara Cempaka pecah tipis. Aku juga takut, Bu. Setiap langkahku dihitung orang. Tapi aku juga ingin merasa berharga, bukan diinjak. Ibunya menurunkan suara. Ibu tidak mau kamu dilukai lagi. Ibu takut hari-harimu jadi beban. Cempaka menatap lantai. Di kantor pun aku sudah jadi beban di mata mereka. Aku lelah. Tapi aku juga butuh bekerja. Hening memenuhi kamar kecil itu. Ponsel Cempaka bergetar berkali-kali. Grup kantor penuh sindiran. Jaga jarak. Kita tidak tahu mainnya seperti apa. Maya menulis kalimat pendek yang dingin. Semoga bahagia, kalau niatnya baik. Cempaka mematikan notifikasi. Ia menatap wajah ibunya yang lelah, lalu menunduk pada kedua tangannya yang saling menggenggam. Bu, kalau aku menolak karena takut, aku tetap akan dipandang rendah. Kalau aku menerima, aku harus siap menanggung kata-kata orang. Ibunya terdiam lama, hanya menarik selimut lebih rapat. Malam bergerak pelan. Dari dapur kecil, bunyi ketel menyisakan sisa panas. Cempaka duduk di kursi, memegang cangkir yang mulai dingin. Dadanya ditarik dua arah. Kebutuhan untuk tenang dan keharusan untuk bertahan. Ia menutup mata, membuka lagi, dan tidak menemukan jawaban yang memberi lega. Di ruang sempit itu, antara ibunya yang terengah dan pesan yang menyentak, Cempaka menahan napas beberapa detik lalu menghembuskannya perlahan. Ia duduk dalam gelap, menahan gemetar, di antara dua pilihan yang sama-sama melukai. Malam yang panjang belum memberi jawaban yang menenangkan. Cempaka tetap duduk hingga subuh, memegang ponsel yang menyimpan lamaran. Ia menatap ibunya yang tertidur, lalu mengetik singkat, "Saya menerima, Pak." Beberapa menit kemudian sekretaris membalas, "Akad siang ini di aula kecil, administrasi disiapkan, tanpa publikasi." Cempaka menutup ponsel, menyiapkan sarapan, membangunkan ibu, dan berkata pelan, "Bu, aku sudah memutuskan." Ibunya memeluk sejenak, tidak banyak bicara. "Jaga dirimu," ucapnya lirih. Siang itu, akad berlangsung singkat di ruangan kecil. Saksi hadir, penghulu membacakan ijab kabul, dan Cempaka menjawab dengan suara yang ia jaga tetap stabil. Sesudah sah, Om Hendrawan menyalami Ibu Cempaka. "Saya akan menjaga anak ibu," ucapnya. Ibunya mengangguk dengan napas yang ditahan. Devan tidak tampak di ruangan itu. Sekretaris menyebut ia sedang di luar. Cempaka merapikan jilbab, menenangkan napas, lalu bersiap menuju resepsi yang sudah disiapkan bagian protokol perusahaan. Sore hari,
Aula besar berlampu terang. Tamu undangan berdatangan, karyawan berdiri rapi, kerabat keluarga mengisi kursi depan. Begitu pintu dibuka dan Cempaka masuk menggandeng Om Hendrawan, gumaman menyebar cepat. "Itu dia," bisik seseorang. "Benar-benar jadi." Beberapa karyawan menunduk, beberapa menatap lama tanpa menyapa. Manajer keuangan memberi selamat singkat. "Selamat, Pak." "Selamat, Bu." Devan masuk dari sisi lain dengan wajah murka. Protokol mengarahkan sesi salam. "Silakan, Pak," kata panitia. Devan maju beberapa langkah, lalu berhenti. "Tidak perlu," ucapnya dingin. Ia menahan tangan di sisi tubuh. "Saya ucapkan selamat dari jauh." Suaranya terdengar jelas. Beberapa tamu saling pandang. Cempaka menahan napas dan mengangguk kecil. Om Hendrawan menjawab singkat, "Terima kasih sudah hadir." Maya berdiri di kerumunan, berbisik kepada dua rekan. Gaunnya rapi, tapi asal-usul tetap terlihat. Salah satu rekannya menahan senyum. Katanya dia baik. "Baik tidak selalu pantas," sahut Maya. Ia melangkah mendekat dan menyapa dengan nada manis. "Selamat ya, Bu Cempaka. Semoga tidak lupa siapa yang dulu bantu bawa nampan di kantin." Kalimatnya terdengar seperti selamat, namun menyindir tajam. Cempaka mengangguk. "Terima kasih." Maya berbalik, melanjutkan bisik-bisik pada barisan tamu. Kerabat dari pihak Hendrawan mulai mendekat. Seorang paman berbisik keras, cukup untuk didengar barisan depan. "Kita keluarga terpandang. Kenapa memilih karyawan?" Seorang bibi menambahkan, "Anak kita jadi bahan pembicaraan. Ini keputusan terburu-buru." Om Hendrawan menatap mereka satu persatu. "Keputusan ini sah. Mohon hormati." "Kami menghormati, tetapi tidak setuju," balas sang paman. Suasana menjadi kaku. MC mencoba mengalihkan dengan memanggil tamu untuk foto keluarga. Barisan diatur. Cempaka berdiri di tengah, beberapa kerabat menatapnya dingin, dan MC memandu dengan suara datar. Saat sesi foto, Devan mundur dari barisan depan. "Saya di sini saja," katanya pendek sambil berdiri jauh. MC bingung, namun mengikuti. Blitz menyala beberapa kali. Sesudahnya, protokol mengarahkan tamu mengambil hidangan. Di meja buffet, Maya kembali memancing. "Bapak-bapak, ibu-ibu, lihatlah. Cepat sekali perubahan nasib." Seorang karyawan menegur lirih, "Cukup, Mei. Saya hanya bicara fakta," balasnya, lalu tersenyum pada tamu lain seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi panggung, Ibu Cempaka duduk bersama Bu Ratna. "Ibu kuat?" tanya Bu Ratna pelan. "Ibu berusaha," jawabnya. "Anak saya berdiri di sana. Semua orang menilai." "Anak ibu punya hak bahagia," kata Bu Ratna. Ibunya menatap putrinya yang menyalami tamu dengan senyum tipis. Semoga langkahnya tidak digagalkan orang. Cempaka menjalankan rangkaian acara dengan suara yang ia jaga tetap stabil. "Terima kasih sudah datang." Beberapa tangan menyambut hangat, beberapa hanya menatap tanpa kata. Seorang kerabat muda berbisik, "Semoga kakak betah." Kalimat sederhana itu menenangkan sesaat, lalu tenggelam oleh gumaman lain. Setelah sesi ucapan, Devan melangkah ke arah ayahnya. "Selesai?" tanyanya ketus. "Belum," jawab Om Hendrawan. "Hargai tamu." "Saya sudah cukup. Saya keluar." Devan berbalik dan berjalan ke pintu. "Kamu tinggal di sini," suara Om Hendrawan datar. Devan tidak menjawab dan melangkah pergi. MC mengumumkan ucapan terima kasih, musik latar kembali pelan. Karyawan mendekat satu persatu, memberi selamat singkat, lalu mundur tanpa banyak bicara. Manajer berbisik pada Cempaka, "Fokus pada hari ini. Besok kerja seperti biasa." "Baik, Bu," jawab Cempaka. Kata-kata itu membuatnya sedikit tenang. Di sudut aula, Maya masih berbisik, namun rekannya kini menatapnya tajam. "Sudah, Mei, jangan tambah." Maya mengangkat bahu, tidak menjawab. Cempaka meneguk air putih. Tangannya tetap dingin. Ia melihat barisan kursi yang mulai kosong seiring malam bergerak. Ibunya menghampiri,
menggenggam jemarinya. Kamu kuat. Cempaka mengangguk kecil. Aku berusaha. Ibunya mengusap punggung tangan, lalu kembali duduk. Om Hendrawan berdiri di samping, menatap tamu yang tersisa. Kalau lelah, kita istirahat, katanya pelan. Saya ingin kamu tenang. Saya akan bertahan, jawab Cempaka. Suaranya datar, dan di dadanya, rasa takut belum reda. Saat lampu aula diredupkan untuk penutupan, Cempaka memandang ke arah pintu tempat Devan keluar. Suasana di ruangan terasa tegang. Ia menarik napas panjang, menatap ibu, menatap suaminya, lalu menunduk. Tepuk tangan terakhir terdengar singkat. Acara berakhir. Senyum tetap ia pertahankan, tetapi di dalam dirinya, rasa gentar tidak berkurang. Ia berdiri tegak, dan di hatinya, satu pertanyaan tetap menggantung tanpa jawaban. Senyum yang dipaksakan di aula pernikahan belum benar-benar hilang ketika Cempaka melangkah masuk ke rumah besar Hendrawan. Dinding tinggi dan lampu kristal tidak membuat dadanya lapang. Ia duduk di kursi panjang ruang tamu, menggenggam tas kecil, menunggu isyarat suaminya. Om Hendrawan menepuk bahu. Mulai hari ini rumahmu juga. Anggaplah tempat ini tempatmu bernaung. Cempaka mengangguk, berusaha menahan rasa canggung. Dari tangga, Devan turun dengan langkah berat. Pandangannya dingin. Rumah ini rumah keluarga, kata Devan datar. Bukan untuk orang asing. Cukup, tegas Om Hendrawan. Cempaka istri sah saya. Kamu wajib hormati. Devan menahan tawa sinis. Hormati? Kamu menikahi karyawan kontrak. Apa kamu pikir aku bisa duduk satu meja dengan perempuan itu? Cempaka menunduk. Saya tidak berniat mengganggu. Saya hanya ingin menjalani peran dengan baik. Peran? Devan meninggikan suara. Peran apa? Jadi istri muda yang menikmati fasilitas? Jangan harap aku menerima. Om Hendrawan berdiri. Jangan bicara begitu. Apa kamu lupa cara menghormati ayahmu? Devan melangkah maju. Aku tidak lupa. Justru karena aku ingat, aku muak melihat keputusanmu. Kamu mempermalukan kita semua. Bentakan itu membuat udara menegang. Cempaka berdiri pelan, mencoba menenangkan. Saya mohon, jangan ribut karena saya. Kalau perlu saya makan di kamar. Benar, potong Devan. Kamu makan di kamar. Jangan duduk satu meja denganku. Devan, suara Om Hendrawan meninggi. Ini rumah saya. Aturan saya. Kalau kamu tidak bisa menahan ucapan, jangan ada di ruangan ini. Devan terdiam sesaat, lalu membanting punggungnya ke sofa. Silakan teruskan sandiwara ini. Aku akan tetap menolak. Malam itu meja makan menjadi saksi kejanggalan. Kursi di samping Cempaka kosong. Devan menolak duduk. Saya sudah makan di luar, katanya singkat. Om Hendrawan menatap tajam. Jangan ulangi. Devan berdiri lagi, meninggalkan ruangan. Suara langkahnya menggema di lantai marmer. Cempaka menatap piringnya, hampir tidak menyentuh makanan. Usai makan, Om Hendrawan berkata pelan, jangan diambil hati. Dia sedang emosi. Saya kuat, Pak, jawab Cempaka, meski suaranya pecah halus. Tapi saya takut keberadaan saya malah membuat jarak antara Bapak dan anak Bapak. Keputusan sudah saya ambil, jawabnya singkat. Yang harus dijaga sekarang adalah bagaimana kita bertahan. Namun di luar ruang itu, Maya yang masih punya akses kantor menyebar kabar baru. Aku dengar Devan menolak makan satu meja. Wajar saja. Siapa yang kuat? Kalimatnya beredar melalui pesan singkat ke beberapa rekan. Pernikahan itu rapuh. Tunggu saja. Bisikan itu sampai ke telinga Devan melalui seorang teman lama. Lihat, bahkan orang luar menganggap kamu benar, kata teman itu. Devan semakin yakin bahwa kebenciannya beralasan. Beberapa hari setelahnya, malam kembali menegangkan. Cempaka duduk di ruang keluarga sambil menonton berita. Suara televisi pelan. Devan masuk, langsung menatap tajam. Apa kamu tidak paham tempatmu? Ruang keluarga bukan untukmu. Pergi ke kamar. Saya hanya menunggu Bapak pulang, ucap Cempaka pelan. Alasan, bentak Devan.
Kamu hanya ingin terlihat menempati ruang ini. Keluar sebelum aku usir. Cempaka terdiam, menahan air mata. Ia berdiri, meraih remote, mematikan televisi, lalu berjalan menuju tangga. Langkahnya pelan, tapi tubuhnya gemetar. Saat pintu kamar tertutup, tangisnya pecah tanpa suara keras. Ia duduk di sisi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Om Hendrawan pulang beberapa menit kemudian. Ia mendapati ruang keluarga sepi. Sopir berbisik, "Tadi ada ketegangan, Pak." Hendrawan naik ke kamar, menemukan Cempaka dengan mata merah. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Tidak apa-apa," jawab Cempaka. "Devan hanya tidak ingin saya di ruang keluarga." Hendrawan mengepalkan tangan. "Keterlaluan. Saya akan bicara besok." "Jangan, Pak." Cempaka menahan. "Kalau Bapak marah lagi, dia semakin membenci. Saya yang salah karena tidak tahu batas." "Kamu tidak salah." Hendrawan duduk di kursi. "Saya yang memutuskan, dan saya harus tanggung akibatnya. Tapi melihat kamu diperlakukan begini, saya merasa gagal sebagai ayah sekaligus suami." Cempaka menatapnya dengan mata basah. "Saya tidak ingin jadi alasan pertengkaran keluarga. Saya bingung harus bagaimana. Kalau saya bertahan, saya jadi beban. Kalau saya menyerah, saya kecewakan Bapak." Hening memenuhi kamar luas itu. Jam dinding berdetak lambat, seolah mengulur waktu. Hendrawan memijit pelipis, tertekan. Cempaka memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Ia duduk lama, menunduk, tanpa tahu jalan keluar. Dalam kesunyian itu, batin keduanya sama-sama menjerit. Hendrawan merasa rumahnya retak karena keputusannya sendiri. Cempaka merasa dirinya menjadi penyebab jarak ayah dan anak. Tak ada kata yang bisa menutup luka saat itu. Mereka hanya terdiam, membiarkan perih menggantung di udara. Hening yang panjang masih terasa di kamar malam itu. Cempaka duduk di sisi ranjang, menatap lantai tanpa kata. Perih di hatinya belum reda, tetapi di balik rasa hancur, ia tahu hanya ada satu jalan. Bertahan dengan cara yang terhormat. Pagi berikutnya, ia menemui Om Hendrawan di ruang kerja. "Pak, izinkan saya ikut mengurus yayasan keluarga. Saya ingin membantu, bukan hanya menjadi alasan pertengkaran." Hendrawan menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau itu yang kamu mau, jalankan. Yayasan itu sudah lama terabaikan. Buktikan dengan kerja." Hari-hari berikutnya, Cempaka turun langsung ke lapangan. Ia mengunjungi panti, sekolah kecil, hingga klinik yang dulu hanya jadi nama di laporan. Ia mendengarkan keluhan, mencatat kebutuhan, lalu menyusun laporan rapi. Karyawan yang awalnya meremehkan mulai melihat kesungguhannya. "Dia benar-benar kerja," bisik seorang staf. "Tidak sekadar nama." Rapat internal berlangsung dengan data baru yang ia susun. Direktur pembina yayasan mengangguk. Ini pertama kali laporan jelas. Seorang karyawan menimpali, "Kalau begini, nama keluarga bisa kembali dihormati." Di kantor utama, perubahan itu terasa. Klien yang dulu ragu kini memuji. Yayasan kembali aktif. "Selamat, Pak Hendrawan," ucap seorang relasi. Hendrawan menoleh ke istrinya. "Semua karena kerja Cempaka," jawabnya singkat. Devan yang duduk di sisi ruangan menggertakkan gigi. Seusai rapat, ia menuding. "Kamu pandai sekali. Semua orang terbuai dengan wajah polosmu." Cempaka menunduk. "Saya hanya bekerja." "Bekerja? Kamu merampas simpati yang seharusnya milikku." Devan membentak hingga beberapa staf menoleh. Hendrawan menahan suara. "Cukup, Devan." Namun amarah anaknya tetap membara. Sementara itu, Maya yang semakin terpojok mencoba mencari celah. Ia memanipulasi laporan proyek, berharap bisa menutupi kesalahan. Namun audit internal membongkar kebohongan. "Ini angka tidak masuk akal," kata manajer keuangan. Maya tergagap. "Ada salah input." "Tidak mungkin salah input berkali-kali," jawab manajer. Rapat mendadak berubah tegang. Beberapa staf berbisik, ternyata benar dia yang suka menyebar gosip. Sendiri saja curang. Saat berita itu menyebar, posisi Maya runtuh. Ia berjalan di lorong dengan kepala tertunduk,
Tatapan karyawan yang dulu ikut menertawakan Cempaka kini berbalik padanya. Namun, kemenangan itu tidak membuat hati Cempaka lega. Malam, di ruang keluarga yang sepi, ia berkata pada Hendrawan, "Saya tidak pernah ingin melihat orang jatuh. Tapi kenapa, Pak, Devan tidak juga berhenti membenci saya? Apa salah saya begitu besar?" Hendrawan menarik napas berat. "Kamu tidak salah. Kebencian itu dari hatinya sendiri." Cempaka menggenggam jemari di pangkuan. "Tapi saya tetap merasakan sakitnya. Saya ingin menjalani rumah ini dengan damai. Mengapa sulit sekali?" Di kamarnya, Cempaka merenung lebih lama. Karyawan menghormatinya, yayasan berjalan, gosip maya hancur, tapi satu hal tetap mengganjal. Tatapan dingin Devan yang tidak pernah berubah. Ia merebahkan kepala, menutup mata, dan dalam hati hanya ada pertanyaan yang sama, berulang tanpa jawaban. "Sampai kapan aku harus jadi penyebab kebencian ini?" Pertanyaan itu masih menggantung di hati Cempaka. Mengapa Devan tidak pernah berhenti membenci? Malam itu ia terlelap dengan resah. Lalu bangun pagi dengan tekad yang sama, tetap bekerja. Yayasan yang ia urus semakin mendapat perhatian. Sementara di sisi lain, Devan sibuk dengan proyek barunya. Kabar beredar ia ingin menunjukkan keunggulan, membuktikan bahwa ia tidak kalah dari perempuan yang ia hina. Hari presentasi proyek tiba. Aula perusahaan penuh dengan karyawan dan relasi penting. Devan berdiri di depan layar, menjelaskan rencana besar dengan suara penuh percaya diri. Namun ketika pertanyaan datang, angka-angka yang ia tampilkan tidak sejalan dengan data nyata. Seorang investor menegur, "Data ini tidak sinkron dengan audit." "Siapa penyusunnya?" Devan tercekat. "Itu, tim saya." "Tapi tanda tangan di sini tanda tangan Anda," sambung auditor. Suasana hening, lalu riuh dengan bisik-bisik. Wajah Devan memucat. Cempaka yang duduk di barisan belakang hanya menunduk. Ia tidak bersorak, tidak menyinggung, meski banyak pasang mata melirik ke arahnya. Seorang staf berbisik, "Selama ini dia yang selalu meremehkan Cempaka, sekarang terbongkar." Yang lain menimpali, orang-orang mulai tahu siapa yang benar-benar bekerja. Ketika rapat bubar, Devan berdiri kaku di depan pintu, menahan tatapan orang-orang yang kini tidak lagi berpihak padanya. Maya yang dulu selalu mendukung, tidak terlihat. Kabar menyebutkan ia sudah mengajukan resign setelah laporan curangnya terbongkar. Devan menoleh ke arah ayahnya, lalu ke arah Cempaka. Untuk pertama kalinya, ia tidak berkata apa-apa. Om Hendrawan mendekat, menatap anaknya. "Semua ini akibat pilihanmu sendiri. Aku berharap kamu belajar, Devan." Devan hanya menunduk. Rahangnya kaku, tangan terkepal, tapi tidak ada bantahan keluar dari mulutnya. Diamnya justru seperti pengakuan. Di ruangan yang sama, Hendrawan menggenggam tangan istrinya. "Terima kasih, Cempaka. Kamu tetap sabar, meski berkali-kali dihina. Kamu tidak membalas dengan cara yang kotor." Suaranya bergetar. Semua karyawan yang hadir terdiam, menunggu. Cempaka menatap ke depan, suaranya pelan tapi jelas. "Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku hanya ingin berdiri dengan harga diriku sendiri. Itu saja." Ruangan senyap. Beberapa orang menunduk. Ada yang menyeka mata. Devan menunduk lebih dalam, matanya basah, tapi bibirnya tidak sanggup mengucapkan maaf. Cempaka menahan air mata, lalu menghela napas panjang. Ia tidak pernah mencari kehormatan dari hinaan yang dibalikan, tetapi dari keberanian untuk tetap tegak. Kata-katanya menutup semua keributan yang pernah terjadi, dan menyisakan satu rasa yang berat di dada semua orang, penyesalan dan hormat. Kisah itu berhenti pada satu kalimat yang sederhana namun dalam. Cempaka tidak meraih kemenangan dengan kekerasan, melainkan dengan kesabaran. Ia menutup luka dengan keberanian berdiri, dan membiarkan semua orang melihat sendiri siapa yang jatuh, siapa yang bertahan. Harga diri yang ia jaga itulah yang akhirnya membuat semua terdiam, terpaku, dan tak lagi berani meremehkan. Terima kasih sudah setia menemani sampai akhir kisah ini. Dukungan kalian dengan menonton, menyimak, dan berbagi adalah energi terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Ingatlah, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi cermin kehidupan yang bisa kita jadikan pelajaran. Semoga kisah ini meninggalkan jejak di hati,
bukan sekadar lewat begitu saja. Jangan lupa tinggalkan komentar. Bagikan cerita ini agar lebih banyak yang bisa merasakan maknanya, dan tetap dukung channel ini dengan like serta subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.